panggil Ki Demang. Saya bawa belakang. Ruang Forkom Kampung Tematik Kota Malang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hari Jumat, waktunya pendek, mudah-mudahan acaranya ini lancar, cepat, bermanfaat. Saya Ki Demang Bapak Ibu, biasanya panggil itu, saya biasanya pakainya belangkon, kalau kemana-mana mesti sarungan, karena ini undangannya di Bapeda, saya mencoba menyesuaikan, aku nak ganggu gambi blatik, itu jadi terus piye kan gitu loh. Nggih, ngapunten. Ini adinda saya, Mas Iksas, ya sudah bergelut lama. Teman-teman di belakang saya itu adalah teman-teman dan sahabat saya. Ada Pak Arif, ya, Pak Korkot, ya, terus kemudian Cak Ud. Nah ini biasanya yang ngajari saya batik, gitu ya. Itu ada Mas Rizky. Wah, Mas Rizky itu sudah saya ajak keliling Nusantara, Nusantara Jawa Timur. Begini Bapak Ibu, saya ketua kampung tematik Kota Malang. Nah ini kebetulan ada teman saya ini, ada pengurus saya, bendara saya ini. Sampean sudah tak kasih tahu kalau sampean jadi bendara saya, Mbak Mila. Oh, nggak tak kasih tahu. Jadi nggak apa-apa. Forkom Pok Darwis Kampung Tematik Kota Malang itu mengorganisasi 22 kampung tematik. 10-nya kampungnya ini potensial. Saya tidak bilang maju ya, potensial. 5 itu berkembang, 7-nya hidup segan mati tak mau. Pun jenengan ini dari kelurahan mana? Sukoharjo sama Tanjung Rejo. Monggo kalau mau membuat kampung silakan. Tapi nanti kira-kira berlanjut mboten. Gagasannya sederhana Bapak Ibu. Saya sebenarnya hari ini mau bicara tentang bagaimana membangun kampung yang layak huni dan layak dikunjungi. Kalau layak huni itu ranahnya Pak Arif, ranahnya program kotaku, ranahnya Mas Iksas, ya Cak Ud, atau Mas Rizky yang selama ini mendampingi jenengan untuk membangun kampung. Nggih. Tetapi kalau mau dikunjungi itu nanti akhirnya ranahnya ketemu dengan kami. Kami ini sebenarnya sama Bapak Ibu, orang kampung. Ya. Sebenarnya sama orang kampung. Kebetulan kami ini berbenah diri kampung-kampung kami. Tiba-tiba Dinas Pariwisata ngasih plang. Dikasih plang menjadi kampung wisata. Artinya kalau bicara soal kampung wisata berarti kampung yang layak untuk dikunjungi. Maunya begitu Bapak Ibu. Akhirnya mendekatkan pada indikator-indikator sebagai sebuah layak yang dikunjungi itu apa? Indikator-indikator yang berdasarkan kepariwisataan. Jadi kampung itu akhirnya menjadi destinasi tempat kunjungan. Kampung itu akhirnya menjadi apa? Harus ada industrinya. Industrinya, apa itu industri kepariwisataan? Ya UMKM atau produk-produk kreatif lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kampung itu harus punya promosinya, harus ada yang mempromosikan. Lah kalau nggak dipromosikan gimana? Mau datang kemana dan kemudian siapa yang akan datangkan ngatur Bang? Itu. Dan kampung itu harus ada yang mengorganisir. Siapa itu Pok Darwis? Itu begitu Bu. Monggo, kalau jenengan siap, monggo. Tahun lalu sebenarnya Pak Arif menyerahkan kepada data kepada saya ada 20 kampung yang sebenarnya untuk siap diwisatakan. Macam-macam kampungnya. Ono Sogrem, terus kemudian kampung Hantaran, ada kampung apa itu namanya Terate, bunga apa tuh yang di Arjosari itu? Terus kemudian macam-macam namanya. Kampung kerajinan kulit, begitu ya. Ini adalah kampung-kampung tematik. Oke, ini mohon perhatian, waktu kita singkat. Nah, Bapak Ibu sekarang dihadapkan pada di mana ke depan kampungnya jenengan ini menjadi kampung yang layak huni, tapi kira-kira punya potensi untuk dikunjungi enggak?
Siapa pengunjung kita? Saya kasih pasar. Satu, anak sekolah tiba repot, rebek tenan ngurusi anak-anak sekolah itu. Tapi menyenangkan. Anak TK, teko wake rombongan gitu ya. 30, 60 gitu ya. Gitu teko. Kita harus ngajari mereka. Akhirnya yang bapak-bapak yang biasanya tidak pernah tepuk tangan jadi ikut tepuk tangan kan gitu tuh. Ikut bernyanyi, bintang kecil dan lain sebagainya. Itu. Dikunjungi anak SD, dikunjungi anak SMP. Rombongan, Pak. Kampung-kampung kita ini peluangnya. Tapi tidak begitu. Ternyata kampung ini juga dikunjungi oleh mahasiswa. Jadi tempat studi. Peluangnya di situ. Duit enggak? Ini duit. Duit kalau kemudian kita kelola dan kalau kemudian kita buat dalam bentuk paket. Oke? Jadi bingung nanti jenengan kalau memang kampung jenengan untuk mau dikunjungi. Tapi ketika mau dikunjungi, jenengan harus mampu menyajikan apa? Kan begitu pertanyaannya. Karena Covid, saya mau cerita sedikit. Semua kampung tematik ini tiarap. Semuanya tahu. Saya Kampung Budaya Polowijen, terkenal dengan kegiatan kebudayaan, tari topeng, membatik, tentang dedes, membuat topeng, wayang, gitu kan, seni pedalangan dan lain sebagainya semuanya ada di kampung saya. Mbak Mila itu kampung heritage kayu tangan. Kampung yang kemudian ya pengen bernostalgia gitu ya tentang masa lalu, romantisme masa lalu karena rumah-rumah bangunan kolonial itu masih tersisa di sana. Kan begitu. Dan itu potensial Bapak Ibu. Potensial untuk kemudian dikunjungi. Kenapa tidak? 27 kampung tematik ini tiarap. Covid gak iso berkegiatan apapun. Pemerintah juga tidak memberikan dana apapun. Saya sampaikan loh. Jadi jangan pernah berharap nanti kalau Bapak Ibu mau ingin membangun kampung terus kemudian untuk dana anggaran toko dinas pariwisata. Tidak, saya sampaikan tidak. Agar kemudian jenengan tidak keliru terus moro-moro berharap banyak untuk mendapatkan bantuan. Nah, sedikit saja. Akhirnya kami membuat kegiatan-kegiatan itu virtual event itu terbatas. Hari ini Bapak Ibu, tahun lalu di bulan Oktober November, kampung tematik itu mampu menyumbangkan 15 event ya. Sebagai penanda dibukanya kembali new normal. Kan pas PSBB. Tahun ini sebenarnya kampung tematik Kota Malang itu menyumbangkan berapa? 40 ya Mbak Mila. 40 event wisata Kota Malang. Sementara total event wisata Kota Malang itu hanya ada 50. Kampung tematik menyumbangkan 40 event wisata di Kota Malang. Karena pandemi Covid dan karena PPKM terselenggara 10 untuk yang kampung tematik. Live event di kampung. Terus sisanya Bapak Ibu ada 27 event yang akan kami buat dalam bentuk hibrid virtual. Jadi kita buat studio untuk disiarkan. Tapi di sisi lain, kampung itu menyelenggarakan event, tapi terbatas. Tetap. Ada dananya enggak? Enggak ada. Dananya dari mana? Swadaya masyarakat. Ayo kuat-kuatan kalau ingin membuat kampung, kalau memang kuat untuk membangun keswadayaan. Monggo. Bersama dengan kami. Tapi kalau ingin membuat kampung, nanti ingin bentuk anggaran ini tuh, ojo dhisik. Nggih? Oke. Saya cerita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tak maju ke depan ya. Ini tak rekod. Ini saya rekod aja sekalian. Jadi begini Bapak Ibu. Biar saya enak ya. Ya, Masih ikhlas ya. Ini saya nggak pakai masker, tapi lihat. Insya Allah. Insya Allah ya aman ya. Katanya angkatannya 1 meter kan. Gagasan kami akhirnya saya membuat gagasan tentang Sambang Kampung Sambil Desa. Sambang Kampung itu saya mulai dengan virtual event 20
menuju event kampung tematik di Kota Malang. Karena kampung namanya itu adalah Darasan Sambang Kampung. Hari ini nanti jam 1 dimulai bukanya acara virtual event Sambang Kampung yang akan rutin diselenggarakan tiap Jumat Sabtu Minggu selama bulan Oktober dan November. Selama bulan Oktober November itu tiap jam 1 sampai dengan jam 3 kita live streaming YouTube nanti disiarkan. Cuma ada 2 studio yang ada di kantor kami sediakan, dan studio yang kedua itu di kampung. Kampung ngapain? Ya kampung kalau kegiatannya festival Bali itu kan hari Rabu satu besok itu kan eventnya kan festival Bali. Kebetulan yang menyelenggarakan festival Bali itu ada 2 kampung. Satu kampung budaya Kondijen dengan festival batik NDBS, sama kampung Sukun hari Minggu itu festival batik Sukun. Apa yang dilakukan di kampung? Kegiatannya adalah menggerakkan masyarakat untuk membantu bersama, mulai proses bercampur, mewarna, sampai kemudian lorot, sampai jadi batik. Ini saya belajar batik sama Pak Udin itu di belakang sana. Itu membatik luar biasa. Pak Udin begini. Karena kalau nggak ngajari orang-orang yang batik, tak benar. Saya yang dari batik itu tak. Ya, meskipun begitu, beliau pintar. Jadi begini, kembali proses kembali ada. Terus kemudian ada juga kegiatan konsensus. Karena waktu itu terbatas, jadi mungkin tidak banyak. Di kampung itu mungkin paling sesuatu yang 1 jam, tapi di studio 1 jam. Semuanya kita bisa lihat kita yang ini. Kenapa? Karena masih berbeda. Level berapa? Kita level berapa? 2 itu kalau dikunjungi hanya boleh 25 menit. Wah, gimana kangen aku sudah usah. Orang pengunjung nggak apa-apa, wes tak ada yang menarik kan dulu. Ya wes yang penting kampung itu bekerja. Ini yang kemudian kita lakukan. Ini mic-nya semacam mati. Atau memang karena ya, seperti itu. Itu kegiatan event, macam-macam acaranya. Kalau di kampung ini event karena nanti acaranya judulnya adalah Festival Jajanan Lawas. Jadi jajanan lawas itu dinasimalkan, digawe, dilombakan juga. Mereka ditarik dari kampung itu sudah gampang banget. Ditarik. Lalu sekarang itu ya orang kampung dengan cara apa? Mereka memakai pakaian khasnya heritage saya katakan atau ya mungkin noni yang londo-londo kompeni penir-penir gitu ya. Itu saya arah. Macam-macam lah, sing genah, sing apa-apa itu ditarik. Ya, itu. Tuh. Di tempat yang lain juga sama. Ada acara kita mau di Wondo itu ada acara namanya misa apa? Misa apa itu disebutkan. Loh kemarin kan acara rumah itu acara kalau bunga di tubuh Jepang itu disebutkan. Bisa nggak? Bisa. Semuanya dia. Loh betul. Jadi online festival tentang jadilah ya ada semuanya jalanan dan sebagainya. Itu dilakukan semuanya. Loh. Itu acaranya judulnya adalah Sambal Kampung. Sambal Kampung itu adalah acara yang memang untuk sambal kampung. Nah, untuk yang Sonjo Deso, kebetulan saya ini di Jawa Timur itu menjadi ketua Direksi Budaya Jawa Timur. Saya membuat acara Sonjo Deso. Sonjo Deso itu kasus itu desa wisata. Sonjo itu yang kita Lombok memang kita itu berkunjung. Jadi bicara kewisataan itu kan bicara soal kunjungan, ya. Sampai betul-betul, Sonjo betul-betul. Maka judulnya adalah Sambang Kampung Sonjo. Beda lagi kalau program di Jawa Tengah kayak Jogo Tonggo. Jogo Tonggo Deso. Itu kalau di Jawa Tengah saya akan program itu.
keliling Pak, kalau itu, kamu tadi ya. Monggo, saya bisa datang ke tempat yang dengan dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, biar kemudian ada interaksi. Terus, ya apa Pak, kamu nanti tak kasih ornamen ini itu kira-kira bisa nggak? Bapak Ibu, saya sampaikan jenengan. Agar kemudian maksud tujuan dengan membangun kampung itu apa? Tidak lain sebenarnya kampung itu akan layak huni. Kalau kampung ini dengan layak huni, itu luar biasa. Selama ini kampung-kampung itu kan identik dengan kumuh, ada kriminalitas. Kampung ya wis ngopi dua kali kan. Sing bolak-balik di Lodoni wong kredit mending bukan cicilan pagi dan lain sebagainya kan. Biasanya kan rame gitu. Gitu. Ibu nongkrong sayur tapi memang kampung itu awalnya tidak apa kita biarkan. Karena memang itu dan masyarakat kita. Tapi mari kita bangun kesadaran kita menjadi kampung yang benar-benar layak huni. Akhirnya kampung ini nyaman. Kampung yang menjadi tempat edukasi buat anak kita. Gitu. Terus kemudian kampung yang kata-kata bisa menjadi tempat di mana kita bisa di situ ada ruang interaksi, di situ ada kreativitas dan sebagainya. Nah, hari ini program saya sebenarnya untuk kampung tematik yang saya sampaikan 10 kampung yang potensial tadi. Saya telah menunjuk kira-kira sekitar 7 kampung, termasuk kampung yang kita Kalimantan ke depan. Itu menjadi rintisan co-working space. Ibu sokongan kampung yang memang siap menjadi tempat pengembangan ekonomi kreatif. Apa saja di dalamnya? Ya anak-anak situ kan desain grafis, bikin video, bikin poster-poster. Dikumpulkan apa? Bagaimana dikumpulkan di situ dan duit? Gitu kan? Yang bikin kerajinan sopemiran dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa dikumpulkan di situ. Yang biasanya kan bikin video dikumpulkan dengan itu. Nggak usah cari pokoknya kita kalau tempat rumahnya siapa pun emperan gunakan gunakan teras itu ya. Yang penting itu tersedia satu wifi-nya lancar itu. Terus apa yang bikin fashion gitu ya, kuliner itu ada di kampung semuanya dibangun di sini semuanya. Sing kerja di kono, sing nawarke kono, ada ruang interaksi, barang-barang yang di kampung itu kemudian bisa dijual keluar. Maka kampung itu akan dikunjungi. Itu rintisan komunikasi. Daripada begini, MCC Mall yang lantai 17 gitu ya, saya yakin kampung itu jauh lebih berbeda. Lalu kalau ngomongin MCC itu, sampai kalau ngomong ya pos utang gitu. Murah-murah nyewa setang, tidak balik modal. Terus kampung itu harus kita katakan seperti itu. Nggak mau pemerintah, ngomong sekian demam aku tak setuju dengan ini. Nanti kira-kira akan timbul persoalan-persoalan berkata. Ya, jadi kira-kira begini. Monggo kampung ini bisa untuk menjadi ruang interaksi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif di situ. Setidak-tidaknya ada 7 atau 8 subsektor ekonomi kreatif itu dikembangkan. Nah, kita kampung tematik kita mau kembangkan kira-kira begitu. Ada 7 kampung yang kita tunjuk untuk menjadi kampung rintisan co-working space. Kampung Berwujud, kampung yang kita tanah. Dinoyo sudah siap dengan dengan gudang keramiknya, terus kemudian BBS itu sudah siap, terus mana lagi ada kira-kira ada 7 kampung yang siap ya. Kampung warna-warni, terus kemudian 3D itu juga siap, tapi juga ada yang belum sudah 7 kampung itu akan kita rintis biar warga itu tidak susah mencari pekerjaan keluar, tetapi membangun ekonomi di dalam, tapi untuk masyarakat itu untuk kebutuhan di dalam dan
Dengan begitu kamu akan mendapatkan kunjungan, orang akan belajar ke sini semuanya. Peluang kita membangun kampung tematik di Kota Malang itu adalah mendapatkan kunjungan studi banding dari daerah-daerah mana saja. Mungkin mulai Oktober saya juga akan keliling ke beberapa kota-kota di Jawa Timur yang kota yang ingin membangun kampung, dan kami akan melakukan sosialisasi dengan pariwisata kota Malang. Sudah dijadwal Mojokerto, terus kemudian Pasuruan, Probolinggo, dan lain sebagainya. Bahkan bisa. Saya membangun kampung tematik itu tidak di Kota Malang. Murni yang saya bangun itu benar-benar dia ditarik tangan saya. Maaf, saya harus kadang-kadang harus ngomong ya. Tangan saya itu diberikan. Saya mau masuk rezeki. Ada berapa masuk rezeki? Ada berapa kampung diberikan? Tuhannya banyak. Aneh-aneh kamu dihidupin. Ada mata kampung Mbah Gatung, kampung Sumber Bau. Loh itu ini bukan apa namanya, bukan orang, tapi memang itu ikonik. Jadi saya terakhir itu bangun kampung budaya Manusia di Pasuruan, itu luar biasa. Dengan 10 objek kemajuan budaya itu ada 7 objek kemajuan budaya yang kita munculkan. Jadi kampung itu bagaimana muncul tradisi lokalnya, bahasa lokalnya, cerita-cerita lokalnya, terus kemudian tinggalan-tinggalan lokal. Itu kita munculkan semuanya. Ada nggak? Ada. Di mana kampung itu Mancila, olahraga tradisionalnya, pencaksilat, ya, dolanan tradisionalnya. Kita munculkan semuanya. Bisa nggak? Bisa. Dipamerkan bisa. Dikunjungi kok dilihat ada jalan nggak? Jalan. Itu membangun. Kira-kira begitu bahwa kita di sini mau. Oke, daripada banyak cerita malah dongeng ini malah tambah. Namanya juga hidup, Pak. Yes. Nah, di situ kampung-kampung apa nanti dibuat bisanya pembeli itu bisa datang situ, mohon minta bantuannya. Yang penting ini ada sejarah penghuni pertama di kampung Temenggungan ini namanya Batu Menggung. Nah, kita punya gagasan untuk menciptakan batik Temenggung, dan itu perlu bantuan dari apa itu mendatangkan yang ahlinya. Konsepnya itu motifnya bagaimana, cuma namanya Mbah Temenggung. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Nama saya Rafiq dari Tulang Barjo. Saya mau tanya Pak, bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan kampung 3D atau menggerakkan masyarakat tertarik dengan adanya ide tersebut. Itu saja. Terima kasih. Menggerakkan masyarakat. Ya. Nama saya Gisi Santi, saya adalah Bu RT dari RT 02 RW 06 Kelurahan Mojokerto. Alhamdulillah dengan kotaku di FKT ini, wilayah kami juga mendapatkan bantuan itu berupa mobil. Saya ucapkan terima kasih. Saya tertarik sekali dengan adanya kampung tematik. Kebetulan di RW kami ini akan mengikuti lomba perizinan yang diadakan di Kota Malang. Tapi kami ini mempunyai kesulitan untuk menggerakkan masyarakat. Kadang ada yang tidak peduli, sementara itu kami kan berhubungan. Itu yang bagaimana cara kami untuk merangsang masyarakat itu juga untuk ikut andil peduli dalam hal pengembangan lingkungan, salah satunya itu. Yang kedua, kebetulan kami dari Malang ya Pak ya. Di Malang ini ada Malang Umum. Saya kebetulan wilayah tempat tinggal saya sangat berdekatan dengan Malang Umum ini. Di Malang itu banyak kami menebar yang dikatakan ya Pak ya, itu samburan, buah-buahan, di situ itu tumbuh-tumbuh. Bisakah ini orang itu nanti akan kami kembangkan menjadi UMKM gitu Pak ya? Banyak sih, ada sukun, mangga, terus pisang, sayur-sayuran itu kami tumbuh subur, ada tomat dan lain sebagainya. Karena kami di wilayah
mengenai samping-sampingnya dari mata itu yang kami gunakan untuk tanaman-tanaman itu. Mohon bantuannya untuk bisa mengembangkan itu bagaimana kami